Samson dalam acara renungan tiap hari yang kita selalu lakukan begitu. Baik, saya undang kita untuk membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kesempatan saat ini. Kita buka di dalam Alkitab kita dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau yang menolong kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, sehingga melalui semuanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami serahkan untuk kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, kita ingin merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu berjalan bersama Yesus. Oh teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ingin hidup bersama Tuhan. Saya ingin layak di hadapannya. Saya ingin terus bersukacita di dalam Tuhan. Ada begitu banyak klien yang mengharapkan dirinya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang merindukan dirinya sangat-sangat bahagia bersama dengan Tuhan. Tetapi mengapa ketika seseorang mengalami yang namanya duka cita, mereka melepaskan rasa kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka tidak mau berjalan terus bersama dengan Tuhan? Oke, pada suatu ketika mereka merasakan sukacita yang besar, mereka terus meyakinkan itu bahwa Tuhan di pihak mereka. Bukan mereka kepada pihak Tuhan, tapi mereka mengharapkan Tuhan di pihak mereka. Dan pada suatu ketika mereka mengalami duka cita yang besar, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan pribadi yang mereka harapkan terus berjalan bersama dengan mereka. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita ingin belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, agar kita tidak kecewa. Hal pertama yang saya ajak kita renungkan pada kesempatan saat ini adalah kita perlu memiliki kerendahan hati. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengharapkan Tuhan di pihak dia. Tuhan berada di pihak dia, bukan dia yang berada di pihak Tuhan. Kenapa? Karena dia berharap bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia, bukan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah ini persoalannya. Persoalannya adalah ketika dia mengharapkan Tuhan berjalan bersama dia, tetapi tidak memiliki suatu pikiran yang mengarahkan dirinya perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa Tuhan berkata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri? Karena Alkitab sangat sering memberikan kita penekanan-penekanan tertentu bahwa jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita untuk membuat Tuhan menjadi di pihak kita. Tetapi kita gunakan akal budi kita untuk belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Misalnya seseorang yang belum diselamatkan, tentu seseorang yang belum diselamatkan tidak mengerti bagaimana dia bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Dia belum mengerti bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib dan lain sebagainya. Dia tidak mengerti tentang itu karena dia belum mempelajarinya mungkin.
ataupun sudah mempelajarinya tapi tidak mau tahu begitu. Dia mengabaikannya, tetapi pada suatu ketika dia mengharapkan suatu pengharapan itu datang begitu. Jadi dia mau Tuhan di pihak dia karena dia mengalami suatu persoalan. Mau berjalan bersama Tuhan. Apakah kita hanya ingin Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, tetapi ketika Tuhan menuntut kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan, kita meninggalkan Dia? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ini berarti saya yang mengikuti Tuhan, bukan saya mengharapkan Tuhan ikut saya. Begitu. Artinya jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu kerendahan hati kita perlu merendahkan hati kita. Kita perlu menyadari bahwa suatu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggungkan segala dosa kita itu saja sudah cukup besar. Teramat sangat penting bahwa ketika Dia menyelesaikan dosa kita dan Dia mau hidup bersama dengan kita, suatu hal yang sangat besar. Mengapa kita menuntut Tuhan agar ikut dengan kita? Mengapa? Justru seharusnya kita memprioritaskan Tuhan dan kita mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang seolah-olah harus ikut kita, tetapi seharusnya adalah kita yang harus mengikuti Tuhan karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Hal yang kedua untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak layak, dan hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah perlunya rasa takut akan Tuhan. Setelah kita merasa bahwa kita rendah di hadapan Tuhan, kita perlu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita perlu memiliki yang namanya rasa takut kepada Tuhan. Seorang ayah itu akan sangat merasa dihargai ketika sang anaknya mengikuti dia dengan tertib begitu. Dengan adanya rasa tanggung jawab mengikuti sang ayah. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa senang melihat sang anak ketika sang anak yang mengikuti dia memberontak kepada dia? Apa yang terjadi ketika sang anak memberontak kepada orang tuanya? Orang tuanya pasti akan sangat kesal. Orang tuanya pasti akan sangat murka kepada dia. Belum lagi kepada Allah kita. Tentu Allah kita akan sangat murka ketika kita ataupun ketika anaknya yang berjalan dengan dia itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu untuk berjalan bersama dengan Tuhan diperlukan suatu sikap rendah hati, diperlukan suatu sikap takut akan Tuhan, karena kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sang jalan keselamatan itu. Dialah sudah memberikan jalan kita ke surga. Kita hanya perlu mengikuti jejak itu saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan kita perlu menjauhi kejahatan. Ketika dosa berkuasa di muka bumi ini, Adam dan Hawa berdosa, keturunannya berdosa, dan saya pun adalah orang berdosa. Dan kecenderungan setiap hati manusia adalah melakukan kejahatan. Mengapa? Karena itu adalah efek dari dosa itu. Tetapi mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk menjauhkan kejahatan? Itu satu hal yang sangat sulit bagi orang-orang tertentu. Dan itu juga satu hal yang mudah bagi orang-orang tertentu. Mengapa? Ketika hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, dia sudah memiliki Roh Kudus dalam hatinya, itu dia akan sangat mudah menjauhi kejahatan. Karena mengapa? Karena dia mengingat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang yang belum diselamatkan untuk menjauh suatu kejahatan, misalnya kasus Sambo misalnya, untuk meninggalkan kejahatan itu sesuatu hal yang sulit. Mengapa? Karena itu sudah bagian dari kehidupannya.
Oleh sebab itu, untuk mengikuti Tuhan kita perlu memiliki yang namanya rasa takut kepada Tuhan. Kita perlu takut dan menjauhkan diri dari segala jenis tindakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, takutlah akan Tuhan, berpegang teguhlah di dalam kebenaran itu, karena melalui semuanya itu jalanmu akan diluruskan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita perlu merenungkannya, kita perlu memiliki suatu sikap yang rendah hati, kita perlu memiliki rasa takut yang teramat-amat takut kepada Tuhan, agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau yang terus menuntun hidup kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu lah yang terus menegur kami, mengubah kami, karena kami tahu firman-Mu punya otoritas Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.